Sebelum menjadi pemimpin tertinggi Rusia, Putin menjabat sebagai Perdana Menteri dari Agustus 1999 hingga Agustus 2000. Selama perjalanannya, Presiden Rusia Boris Yeltsin mengundurkan diri dan menominasikan Putin sebagai presiden sementara pada 31 Desember 1999. Berikut kontroversi yang melibatkan Vladimir Putin. Sebelumnya silakan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emprit, mengupas apa saja yang mungkin tidak Anda ketahui. Perangi separatis Chechnya. Putin pertama-tama berfokus pada isu-isu lokal, termasuk konflik Chechnya dan dominasi oligarki yang tumbuh selama kepresidenan Yeltsin. Putin tidak secara eksplisit menginstruksikan pasukan khusus untuk menyerang 40 militan Chechnya yang merebut teater Moskow pada 2002, menurut BBC. Dalam 3 hari, sekitar 120 dari 800 sandera yang ditahan oleh militan Chechnya tewas. Sejak itu, banyak yang percaya bahwa popularitas Presiden Putin mungkin menurun. Namun, pendekatannya yang tegas terhadap organisasi separatis justru memperkuat popularitasnya. Pada tahun 2004, ia terpilih kembali sebagai Presiden Rusia. Pembunuhan jurnalis. Putin telah dikritik karena upayanya untuk menahan kebebasan pers di Rusia tak lama setelah masa jabatan keduanya sebagai presiden. Anna Politkovskaya, seorang jurnalis, ditemukan terbunuh di lobi apartemennya pada 7 Oktober 2006, menurut The Guardian. Politkovskaya dibunuh tak lama setelah menulis tentang dugaan korupsi di Angkatan Darat Rusia dan menyuarakan dukungan untuk Chechnya. Menjabat Perdana Menteri. Sesuai dengan konstitusi Rusia pada saat itu, seorang calon presiden tidak dapat menjabat 2 periode berturut-turut. Hal ini mencegah Putin mencalonkan diri sebagai presiden pada 2008. Pemilihan Presiden Maret 2008 dimenangkan oleh Dmitry Medvedev, yang tetap berada di partai yang sama dengan Vladimir Putin, menurut Britannica. Medvedev mengusulkan Putin sebagai Perdana Menteri Rusia pada 7 Mei 2008, dan Putin terpilih keesokan harinya. Kecurigaan publik bahwa Medvedev adalah boneka, tumbuh ketika pada September 2011, ia merekomendasikan Putin ke Kongres Rusia Bersatu sebagai kandidat untuk pemilihan Presiden 2012. Di Rusia, tidak ada batasan berapa kali seseorang dapat menjabat sebagai presiden. Pembatasan tersebut berlaku jika jabatan presiden dijabat oleh orang yang sama lebih dari 2 kali berturut-turut. Oleh karena itu, pencalonan Putin dalam pemilihan presiden 2012 diizinkan. Presiden periode ketiga. Putin memenangkan pemilihan presiden 2012 untuk masa jabatan 6 tahun yang berakhir pada 2018. Sebelumnya, Medvedev memperpanjang masa jabatan presiden dari 4 menjadi 6 tahun. Masa jabatan ketiga Putin tidak konstitusional dan karenanya bermasalah. Belum lagi bahwa selama ini, Medvedev terpilih sebagai Perdana Menteri, memberi kesan bahwa keduanya hanya bertukar peran. Beberapa pengamat pada saat itu juga menuduh Putin melakukan kecurangan pemilu untuk mendapatkan kursi kepresidenan. Krisis Crimea dan intervensi Suriah. Mulai tahun 2014, pemerintah Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin mengirim tentara untuk menyerang semenanjung Ukraina di Crimea. Menurut Kompas.com, pengerahan pasukan Rusia didorong oleh permintaan bantuan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dalam menyelesaikan masalah internal. Uni Eropa dan Amerika Serikat kemudian mengkritik tindakan Rusia. Karena itu, Rusia dianggap ikut campur dalam perang internal Ukraina. September 2015, menurut Britannica, Rusia berpartisipasi dalam intervensi perang saudara Suriah. Rusia mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dan secara aktif terlibat dalam perang saudara Suriah. Selain itu, negara tersebut telah memveto beberapa resolusi PBB mengenai rezim Suriah. Bisa jadi presiden hingga 2036. Putin berkampanye untuk presiden dalam pemilihan 2018 dan terpilih kembali hingga 2024. Putin menerima 76% suara, atau 10 juta suara lebih banyak daripada yang dia dapatkan dalam pemilihan 2012. Putin menyatakan pada Januari 2020 niatnya untuk mengubah konstitusi Rusia guna menghilangkan pembatasan masa jabatan presiden. Menurut Britannica, strategi ini mempersiapkan jalan baginya untuk tetap menjadi presiden tanpa batas waktu. Putin menandatangani tindakan yang memungkinkan dia untuk tetap menjadi presiden Rusia hingga 14 tahun atau hingga tahun 2036.